Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari terkait dengan beberapa library ya. Khususnya di sini nanti kita akan pelajari ada 3 library yang akan kita gunakan sebagai informasi ya, sebagai sebuah ya, bisa jadi sebuah inputan ya, atau sebuah tindakan tertentu yang nantinya bisa teman-teman terapkan ke aplikasi yang akan teman-teman buat. Oke, jadi langkah yang awal sama seperti sebelumnya, teman-teman silakan buat project React Native ya. Masih sama caranya ya, silakan teman-teman buka kembali lagi jika teman-teman lupa di video-video pada di video sebelumnya juga sudah ada untuk bagaimana cara membuatnya sampai tahap sampai jadinya ya teman-teman. Silahkan bisa dibuka kembali jika masih masih kelupaan. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah teman-teman membuat project itu, teman-teman perlu menambahkan beberapa library di dalamnya. Nah, saya masuk contohnya dulu di sini ya teman-teman. Kita masuk ke ke direktori di tempat project teman-teman berada ya. Contohnya di sini ya, dari the project gini, kemudian jadi lagi Android Nah, setelah itu jadi lagi nama dari project yang sudah saya buat. Nah, ini notif. Nah, jadi saya punya nama projectnya notif ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman bisa bebas memberi nama apa saja ya. Yang penting nanti teman-teman bisa mengimplementasikan beberapa library yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini. Oke, sudah sampai di sini. Nah, selanjutnya setelah sudah masuk ke ini, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan library ya. Jadi teman-teman nanti perlu menambahkan library sesuai dengan apa yang akan kita bahas bersama. Dan yang akan kita bahas pertama kali yaitu di sini adalah snack bar. Nah, untuk snack bar kita bisa mengakses menggunakan alamat ini teman-teman. Silahkan nanti catatan ini akan saya kirimkan ke teman-teman ya. Boleh di di deskripsi atau nanti di file yang akan saya share ke teman-teman. Oke, nah kita masuk dulu ke alamat tadi untuk menggunakan snack barnya. Nah, di sini untuk menggunakan snack bar nanti seperti ini ya teman-teman ya gambarnya. Maaf sedikit klik. Nah, seperti ini. Jadi ada notif kecil muncul di bagian bawah ya. Itu untuk menginformasikan, dan nanti ada tindakan tertentu yang perlu dilakukan oleh teman-teman ketika snack bar ini muncul. Nah, di sini sudah ada panduannya sebenarnya teman-teman ya, mau bagaimana caranya, terus termasuk durationnya ya, the length, short dan sebagainya. Kemudian di sini ada cara menampilkannya ya, terus kemudian ada tambahnya lagi nih di sini ya, ada text undo. Nah, text color ini untuk ada action buttonnya, dan ini untuk yang tanpa action button ya. Action buttonnya seperti ini teman-teman, di atas tadi ada undo ya. Nah, kemudian untuk melakukan instalasinya ya teman-teman bisa bebas ya. Silahkan kalau teman-teman pakainya npm bisa menggunakan ini ya, npm install React Native snack bar. Nah, kalau saya pakai yarn ya, jadi pakai yang ini, yarn add React Native snack bar. Nah, di sini ya tinggal di copy paste terus copy. Nah, teman-teman masukkan ke directory dari tempat project teman-teman berada. Nah, di sini yarn add React Native snack bar ya, karena saya sudah ada, ini pasti error ya teman-teman, jadi saya akan melakukan ini ya. Terus langkah selanjutnya setelah kita melakukan instalasi ini ya, tentunya kita tinggal menjalankan saja. Oke, bagaimana menjalankannya? Coba teman-teman lihat dulu di sini. Kita jalankan dulu aplikasinya, tapi sebelum itu kita buka dulu melalui Visual Studio Code. Nah, di sini jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Saya akan jalankan yarn
Nah, saya akan jalankan projectnya sini. Oke, sambil menunggu. Nah, jadi nanti teman-teman yang perlu teman-teman buat ya, yang pertama otomatis nih di app.js ya, app.js ini nanti akan berisi seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada import, ada 3 import library ya yang sudah kita gunakan dengan dimasukkan ke dalam 3 file ya. Nah, di sini ada import snackbar, import modalku, dan import date pictureku. Nah, ini adalah masing-masing file JS yang sudah kita yang sudah dimasukkan, file JS yang sudah ada library dari masing-masing tersebut ya, masing-masing library tadi ya. Modal ada, date picture aja, dan snack juga ada, snackbar ada. Nah, untuk langkah yang di sini ya, ini teman-teman juga bisa lihat ke video yang sebelumnya ya, ada source komponen snackbar. Ya, ini sebenarnya gampang ya, tinggal kalau teman-teman melihat seperti ini berarti ini mengacu ke direktori tertentu ya teman-teman ya. Di mana letaknya? Di sini. Berarti kan saya buat direktori baru ya, kemudian saya masukkan. Nah, ini nama direktori pertama itu source, kemudian saya buat folder yang kedua atau direktori yang kedua namanya komponen. Nah, terus setelah itu saya baru buat filenya. Nah, file yang pertama kali akan kita buat ya, yaitu adalah snackbar.js. Nah, ini teman-teman. Ini nanti teman-teman buat snackbar.js sesuai dengan script ini ya teman-teman. Ya, jadi sama seperti sebelumnya, import ini React ya, sama teman-teman. Kemudian ada import view text dan touchable opacity yang akan kita gunakan. Nah, kemudian ada import snackbar ya, from React Native snackbar ya. Kita perlu sebutkan ini yang sudah kita instalasi tadi. Nah, tinggal kita panggil. Nah, kemudian teman-teman tuliskan juga script seperti ini ya. Snackbar ini kita buat stat ya di sini ya. Nah, kemudian kita panggil. Dan sama seperti di function snackbarnya ini, so text data berhasil ditampilkan. Nah, durationnya ini teksnya nanti akan muncul ya teman-teman ya. Nah, kemudian durationnya di sini ya, snackbar length dot identified. Nah, ini teman-teman bisa ganti ya teman-teman ya, misal gini diganti di sini. Sebentar. Oh, nggak mau. Maaf. Nah, ini. Oke, jadi teman-teman bisa ganti di sini teman-teman ya. Ada left long identifier dan lain sebagainya. Ini salah satu ini waktu ya. Jadi berapa lama sih snackbar tersebut akan muncul. Nah, kemudian background color ini crimson ya, warnanya ya. Teman-teman bisa menuliskan warna ini atau menggunakan kode warna ya, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Misal seperti ini putih nanti jadinya ya. Nah, seperti ini nanti, tapi nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi saya pakai ini aja, crimson, nanti jadi seperti merah. Ya, kemudian nanti ada action text juga di sini. Oke ya, kemudian text colornya black ya. Teks itu yang nantinya tombol yang akan kita action ya, sebagai action ya, yang nantinya akan bisa ditekan ya, atau di touch ya, atau disentuh ya. Nah, kemudian teksnya oke, teks colornya black ya, hitam. Bisa diganti ini putih, bisa gitu ya, kalau putih atau apapun ya terserah teman-teman, atau menggunakan kode juga bisa. Kemudian text color dari ini ya, notif ini ya, nanti warnanya juga hitam. Nah, kemudian ada function di sini, function undo ya. Jadi kan ada function yang kita buat, ada show snackbar ya, menampilkannya dan menggunakan snackbar.show. Kemudian undo-nya itu console log berhasil ditampilkan di konsol. Nah, jadi nanti kalau kita klik OK ya, nanti akan kalimat ini nanti akan menampilkan di konsol.
Oke, kemudian ini untuk secara interface-nya ya teman-teman ya. View style flex one touch on press. Nah ini show snack bar ya, show snack bar. Jadi ini akan menampilkan snack barnya ketika kita tekan klik ya. Ini kan masuk di dalam touchable opacity. Kemudian function apa yang kita panggil di on press-nya di touchable opacity ini? On press show snack bar ini ya. Function ini menampilkan dari snack barnya. Oke, kita coba aja. Nah ini ya, berarti yang ini namanya klik. Oh saya ini aja ya, tuliskan lagi ya, klik snack bar. Nah gini biar lebih jelas, klik snack bar. Sini terlihat ya teman-teman, kita klik snack barnya. Nah data berhasil ditampilkan. Nah kita klik OK. Nah ada efek apa? Nah kita teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini di looknya berhasil ditampilkan di konsol. Nah ini untuk hasil dari snack barnya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ya kita akan belajar. Nah sorry teman-teman, ini kan script yang teman-teman buat di snackbar.cs nya ya, scriptnya ini. Nah kemudian coding ini nantinya akan ditampilkan di sini di app.js ini sebagai apa namanya, penampil utamanya di sini teman-teman ya. Jadi import ini snackbar mengacu ke apa namanya file snackbar.cs nya. Nah kemudian dipanggil di sini teman-teman. Oke, selanjutnya setelah snackbar kita akan masuk ke modal ya teman-teman. Mungkin kalau yang sudah belajar pemrograman web ya teman-teman tahu ya apa itu modal ya. Bukan modal usaha ya tentunya ya, atau modal yang lainnya. Modal yang di sini adalah modal sesuatu yang menimpa ya, seperti sebuah halaman yang menimpa halaman di halaman saat itu ya. Jadi ini berada di atas layer itu ya, cuman kalau ada action tertentu ya. Nah untuk menggunakan ini sama juga teman-teman juga harus melakukan instalasi di sini ya. Kita buka untuk akses ke modalnya teman-teman bisa mengakses ke sini ya. Sorry, maaf. Nah ini kurang ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini sudah ada ya. Jadi nanti seperti ini teman-teman, modal itu bagaimana cara membuatnya. Nah ini ya teman-teman, untuk setup pertama kali sama instalasinya ya seperti ini ya, pakainya yarn add react native modal. Ini teman-teman copy ya, kemudian teman-teman pastikan di sana di Androidnya ini sini ya, di apa namanya command promptnya ya. Contohnya saya stop aja nih di sini nih, stop dulu terus saya copy ya teman-teman. Ada ini ya, ini native modal ya. Ini kalau sudah ada pasti error nanti bunyinya ya. Oke, sudah ada. Nah ini tumpuk ya mungkin ya teman-teman. Oke, terus kita jalankan lagi ya Android. Nah sambil nunggu ini. Nah di Android ini nanti di di modal ini ya, nanti teman-teman akan menambahkan beberapa teks seperti ini ya import sampah seperti biasa. Nanti teman-teman pakai aja ini ya, kemudian import view, scroll view dan lain sebagainya. Nah kemudian ada juga yang perlu dan pastinya library yang akan kita gunakan yaitu adalah import modal. Oke, nah kemudian kita buat state baru di sini namanya modalku ya. Saya kasih nama modalku ya, state-nya. Nah di dalamnya juga ada lagi modal, set modal, use state ya. Use state-nya di sini kita buat false ya. Menggunakan set ini kita buat false.
false itu berarti tidak aktif dulu ya modalnya ya. Nah kemudian view ya, ada touchable opacity ya, on press ini set modal true ya. Jadi ada, kalau pertama kali kita jalankan di sini ketika kita klik ada teks di touchable opacity ya, bentuknya di sini teks buka modal, kita klik, nah set modalnya di sini akan berubah jadi true ya. Set modal itu di mana? Nah di sini. Ini modal ya, cara menggunakannya seperti ini. Di website yang ini juga sudah terlihat ya teman-teman ya. Bagaimana cara menggunakannya? Nah di sini. Nih, view modal, view flex one, nah sampai sini ya. Nah view, nah ini teman-teman. Nah tinggal di itu gimana cara menerapkannya ya tadi. Nah terus seperti ini. Nah modal, style, margin, JTV konten. Nah ini juga model ini juga sama seperti view dan view ya. Jadi kita bisa melakukan styling juga di sini ya. Kemudian ada invisible modal, on background modal, animation dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat di sini teman-teman, ada deskripsinya. Jadi ada masing-masing dari apa namanya props ya, props yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk mengatur apa namanya modal tersebut. Contohnya di sini ada background colornya, maaf, ada animation fade out. Nah ini animation fade in nanti bagaimana cara dia masuknya ya. Kemudian ini adalah waktunya, timingnya 2000, fade outnya bagaimana, animation out itu bagaimana cara dia keluar. Nah timingnya juga sama ya, waktunya. Oke, terus selanjutnya sudah. Nah ini isi dari modalnya itu mana? Nah ini modal, ini adalah bagian sepakat seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian teks di sini I am the modal content, ini adalah isi dari modal tersebut. Nah terus kemudian di sini ada touchable opacity on press. Nah set modal false. Set modal itu apa? Set modal tadi ya yang kita buat di sini, konstanta atau stat yang kita buat ya. Nah set modal false di sini. Kemudian ada teksnya tutup. Jadi kalau kita klik tutup modal, otomatis modal itu akan menutup ya. Coba kita jalankan, lihat dulu di aplikasinya. Nah seperti ini, buka modal misalnya seperti ini teman-teman ya. Ini fade in ya, fade in up ya, dari bawah ke atas. Nah kemudian tutup modal, diklik di sini atau diklik di layar ini juga bisa teman-teman. Nah gitu ya, buka modal atau klik di sini juga bisa tutup modal. Nah modalnya akan menghilang ya, fade out ya. Cuman ada durasinya tadi 2 detik ya di sini ya. Bisa disetting teman-teman. Silahkan teman-teman bisa mencoba dan mempraktekannya ya untuk menggunakan modal ini. Dan yang terakhir di sini ada snack bar. Maaf, bukan snack bar. Dan yang terakhir di sini ada dead picture ya. Dead picture ini adalah untuk mengambil data waktu ya teman-teman ya. Jadi ada date ya untuk hari ya, ada tanggal, bulan, tahun, atau juga waktu, jam ya, jamnya bisa menggunakan dead picture ini. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Sama teman-teman di sini ya, teman-teman coba mengakses ke apa namanya halaman ini ya, untuk mengakses dead picture terlebih dahulu. Coba masukkan, nah dead picture. Nah nanti seperti ini teman-teman. Nah yang akan kita gunakan di sini adalah dead picture yang nanti masuk di modal. Jadi ada modal juga, tapi modal itu nanti akan menampilkan dead picture. Kalau menurut saya ini lebih enak ya, karena ketika apa namanya mengakses dead picture itu ini tersembunyi terlebih dahulu. Nah ketika baru diaktifkan baru terbuka ya. Jadi kalau yang inline itu langsung muncul seperti ini teman-teman. Jadi itu terlihat di apa namanya di halaman atau bergabung di halaman tersebut. Nah di sini oke, sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Untuk melakukan instalasinya di sini bisa pakai npm atau menggunakan yarn ya. Kalau yarn berarti seperti ini ya, yarn add react native dead picture. Coba kita akan coba dulu, ini saya
matikan dulu. Nah, di sini maaf, saya copy dulu. Nah, tekan di sini biar add nanti. Oke. Nah, sudah. Nah, kita coba yarn Android lagi. Nah, sambil menunggu kita lihat di scriptnya teman-teman. Oke, jadi gini, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang perlu kita tambahkan berarti di sini ada import untuk date picture-nya, untuk library-nya dari date picture ini. Kemudian kita bikin stat di sini, constat date picture-ku. Nah, kemudian ada stat lagi di bawahnya date dan set date ya. Kemudian ini use date, ini date yang namanya ya. Ini ambilnya ke date, kemudian ada open dan set open ya. Nah, kemudian kita terapkan di sini. Ini view untuk style saja ya teman-teman ya, di center. Dan ini ada touchable opacity on press. Nah, on press-nya di sini apa? Set open. Set open mana? Set open ini ya. State yang itu kita buat set open true ya, yang sebelumnya false di sini. Nah, terus kita rubah jadi true. Set open true. Nah, set open itu kemana? Nah, set opennya itu masuk ke sini. Date picture. Nah, kita menggunakan date picture, teman-teman bisa lihat di deskripsinya di sini. Ya, example ini menggunakan modal ya, langsung seperti ini, sama seperti tadi. Ini button ya, bagiannya. Nah, on press di sini kan, ini pakai button ya, bukan pakai touchable opacity ya, teman. Nah, seperti ini on press set true ya. Ini kan sebelumnya false, nah kemudian berubah jadi true. Date picture. Nah, ini date picture sampai ke sini kita gunakan di sini ya. Date picture lokal di sini, lokal ID. Lokal itu sebenarnya teman-teman bisa lihat di deskripsinya di sini. Untuk lokal itu adalah waktu dari regional suatu daerah tertentu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini nih. Nah, lokal ya, teman-teman bisa pakai props ini. Nah, tapi di lokal ini teman-teman bisa pilih dulu nanti ya, dilihat juga di daerah mana sih yang akan kita terapkan untuk date picture kita. Nah, ini ya, kalau Indonesia berarti ide ya di sini ya. Nah, kemudian ada mode itu teman-teman bisa milih di sini, ada date, ada date time, ada time ya, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, bisa milih date time atau time ya. Teman-teman bisa milih di sini, saya pilih date dulu. Kemudian ada modal. Nah, modal ini berarti kita akan menggunakan modal ya. Jadi bedanya di situ teman-teman. Nah, ini kan menggunakan modal. Nah, ini yang tanpa modal ya. Teman-teman nanti bisa coba juga ya, kalau misal mau pakai yang inline ya, langsung ya di di screen tersebut ya. Kalau menggunakan modal seperti ini, modal terus open ya, open dari modalnya. Opennya kan masih false nih di sini teman-teman ya. Terus kemudian date ya, date-nya ngambil date di sini, new date. Kemudian ada nah ini masih false ya, jadi nanti ketika diklik ini nanti kan true ya teman-teman, yang di sini yang di model ini. Nah, kemudian ini Android ID varian ini teman-teman bisa lihat di deskripsinya. Android ID varian itu adalah untuk membuat varian versi Android atau iOS ya. Atau kalau yang nanti bikin aplikasi untuk iOS bisa pakai iOS site, iOS clone seperti ini. Pastikan di sini nanti akan berubah untuk tampilan dari data picture-nya. Nah, unconfirmed date ini ya, set open false dan sebagainya. Nah, ini. Nah, kemudian teman-teman juga perlu perhatikan juga di prop ini. Silahkan teman-teman bisa menambahkan ya, atau menyesuaikan dengan props yang akan teman-teman lakukan. Contohnya nanti bisa teman-teman buat di sini ada maksimum dan minimum date-nya, berarti tanggal-tanggal tertentu yang bisa diakses di sini dan tanggal-tanggal yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah tidak bisa diakses. Oke.
Sekarang kita coba untuk melihat ini belum bisa, untuk melihat dari aplikasinya yang sudah diaplikasikan. Nah, di sini ada contoh date picture. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti tinggal dipilih saja sekarang mau tanggal berapa. Saya mau tanggal, katakanlah tanggal 2 ya, confirm. Nah, kemudian di sini juga ada ini ya teman-teman. Nah, ini masuk dikirim kemana? Nah, di sini console log date. Jadi nilai dari date ini, set date ya, nanti masukkan date ini masuknya ke sini teman-teman. Nah, ini di sini tercatat di sini teman-teman. Nilai yang sudah dimasukkan menggunakan date picture ini. Oke. Nah, sampai sini ini aman teman-teman ya. Kalau misalnya kita masih jalankan emulator, dan untuk lebih memastikan keamanannya ya, di sini kita juga perlu menambahkan suatu kode ya. Di sini di deskripsinya juga terlihat teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman ingin mana ini, nah ini sini. Nah, untuk menjadikan project teman-teman jadi file APK ya teman-teman, untuk mengantisipasi adanya crash di produk tersebut, nah teman-teman perlu menambahkan kode ini di sini teman-teman ya. Kode ini silahkan di copy, kemudian teman-teman tekan kode itu di bagian sini di app ya, sini ya, app, terus apa namanya, src ya di sini ya. Nah, kemudian ada proguardrules.pro. Nah, ini kode yang sudah di copy pastekan di sini. Ini untuk mempertahankan agar supaya kode ini tidak apa namanya, tidak crash tadi ya, tidak crash lagi untuk kode tersebut. Oke, teman-teman, mungkin cukup untuk video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Silahkan teman-teman bisa mencoba sendiri lagi ya di rumah ya, untuk menerapkan beberapa proses atau beberapa library yang sudah kita bahas di video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.